Kalau saya kebenaran nggak ada kendala ya, kebenaran juga wifi juga lancar dan ada fasilitas pendukung, jadi tidak ada kendala bagi saya kalau belajar online. Cuma yang kendala anaknya ini mood-moodnya gimana gitu aja. Keluhannya sementara ini yang harus dipastikan dan disampaikan adalah tidak ada panduan yang jelas tugasnya guru dan tugasnya siswa, sehingga 3 bulan yang lalu terkesan terlalu merdeka. Ini yang disebut oleh para orang tua dan sebagian mengatakan nggak efektif pembelajaran ini. Halo semua, apa kabar? Selamat datang di Babe One on One edisi di rumah aja. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengumumkan secara resmi bahwa tahun ajaran baru 2020 akan dimulai pada pekan ketiga bulan Juli. Dan di tahun ajaran yang baru ini, masih di tengah pandemi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah memutuskan bahwa 4% peserta didik atau 4% dari keseluruhan siswa atau total peserta didik yang ada di Indonesia sudah bisa kembali melangsungkan proses belajar mengajar secara langsung atau tatap muka. Sementara 96% lainnya yang tidak berada di zona hijau masih harus melangsungkan pembelajaran jarak jauh. Nah, sebenarnya selama 3 bulan terakhir dalam proses belajar mengajar jarak jauh, apa saja yang menjadi kendala, kemudian apa yang menjadi bahan evaluasi mungkin dari para guru. Kita akan berbincang langsung bersama dengan Ketua Umum PGRI, ada Ibu Unifah Roshidi, dan juga saya akan mengajak pembaca Babe untuk mendengar secara langsung bagaimana testimoni dan cerita dari orang tua yang turut serta mendampingi anak dalam proses belajar mengajar ini selama 3 bulan. Apa saja kendala yang dialami oleh mereka? Ada Ibu Neni yang nanti akan saya hubungi. Tonton video ini sampai selesai. Halo, selamat siang. Apa kabar? Ada Ibu Unifah. Halo Ibu dari PGRI. Halo, selamat siang Mbak Jessica. Saya memang Unifah Roshidi, tapi biasa dipanggil Bu Uni oleh guru-guru. Oke Ibu, nih terus ada Ibu Neni di sini dari Forum Perwakilan Orang Tua Murid ya Ibu ya. Halo Ibu Neni, mungkin boleh perkenalan. Selamat siang Mbak Jessica. Ibu Neni ini punya anak yang sekarang duduk di bangku kelas berapa Bu? Sekolah di mana? Saya yang kedua kelas 11. Ya. SMA kelas 2. SMA negeri. Di ya. Berarti selama 3 bulan ini Ibu mendampingi anak belajar dari rumah ya Bu ya? Enggak juga, tapi saya mantau. Masuk mantau dia udah on belum, karena kita selalu ada grup ortu ya, grup ortu dan grup walas yang tiap hari ini, jadi orang tua selalu mantau, diingatkan, Bu anaknya tolong dibangunkan, jadi kita dia udah standby baru kita ini. Hari Senin, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Menteri akhirnya mengumumkan soal skema pembelajaran di tahun ajaran baru, memutuskan 4% sekolah bisa beraktivitas seperti biasa, artinya belajar mengajar bisa dilakukan secara langsung, tentunya dengan standar protokol kesehatan yang baru. Tapi itu hanya untuk sekolah yang berada di zona hijau, sementara sebagian besar 96% siswa atau peserta didik masih harus belajar dari rumah atau secara online, dan juga sistem belajar jarak jauh. Tanggapan dari PGRI sendiri mengenai keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait hal tersebut seperti apa, Ibu ini? Selamat siang Mbak Jessica, Ibu Eni ya. Pertama, kita seluruh bangsa Indonesia paling tidak sekarang sudah mendapatkan keputusan dari pemerintah. Itu dulu. Nah, keputusan itu tentu saja membuat sebagian besar dari kita lega, karena memang ada keputusan resmi bahwa tahun ajaran baru tetap berlangsung bulan Juli, tapi pembelajaran hampir semuanya dari rumah, gitu ya. Nah, tapi ada 4% yang boleh belajar seperti biasa, konvensional, tatap muka, gitu. Datang ke sekolah dan lain sebagainya dengan pertimbangan yang sangat ketat karena itu adalah wilayah hijau. Kalau menurut saya ini memang pasti dipertimbangkan matang-matang, tapi tetap saja tidak terlalu secure. Kenapa? Karena memang kita nggak bisa menjamin keamanannya 100%.
Masalahnya di masyarakat kita seperti yang bisa kita lihat, disiplin yang ketat untuk mengikuti protokol kesehatan itu sulit ya, dan trennya naik terus. Kalau saran saya sih, ya kami bisa mengerti, tapi saran kami sih sebenarnya dilihat dulu perkembangannya, dijamin dulu daerah perlintasannya guru, dan banyak juga daerah seperti itu mungkin zonasi ya, tapi masih ada jangkauan dari siswa menuju sekolah itu tidak hanya menggunakan jalan kaki, tetapi menggunakan kendaraan umum yang sangat mudah, yang sangat mungkin terkena dampak dari intervensi dari daerah-daerah lain. Jadi nggak secure sih menurut saya. Oke, baik. Berbicara soal belajar dari rumah atau sistem pembelajaran jarak jauh, ini kan sudah berlangsung selama 3 bulan ya Ibu ya? Dari bulan Maret, kita akan mencari tahu apa kendala yang dihadapi oleh masing-masing pihak, mulai dari orang tua dan juga para guru. Ibu Neni sebagai orang tua yang mendampingi anak belajar selama 3 bulan, melakukan sistem belajar mengajar jarak jauh dari rumah, kendala apa Bu kira-kira yang ditemukan selama 3 bulan terakhir? Kalau saya, kebenaran nggak ada kendala ya, kebenaran juga wifi juga lancar dan ada fasilitas pendukung, jadi tidak ada kendala bagi saya kalau belajar online. Cuma yang kendala anaknya ini mood-moodnya gimana gitu aja. Nah, selama dari rumah, dalam pantauan Ibu sistem pembelajarannya seperti apa? Misalnya ada pagi Zoom video call gitu untuk sistem penjelasan modul atau seperti apa? Boleh sharing sedikit Bu kepada para pembaca Babe? Selama ini kalau sekolah anak saya itu pakai Google Meet ya. Semua pengajarannya pakai itu. Jadi entar begitu gurunya menerangkan apa pelajaran, misalnya kita apa gitu, jadi diterain semua ini. Jadi soalnya kita harus kebenaran satu kelas semua aktif semua ya, maksudnya bisa mengikuti semua, satu kelas selalu full, nggak pernah ada yang absen. Jadi saya bisa lihat kan foto-fotonya nih full kelas, satu kelas. Jadi gurunya saya juga dengar ngajar, ini bahasa Inggris apa, di sini apa. Dan udah banyak tugas-tugas yang harus di print, dikerjain, di email lagi ke gurunya gitu. Oke, baik, kalau menurut itu cerita dari Ibu Neni ya Bu Uni, selama ini tidak ada keluhan yang berarti, mungkin tadi seperti yang Ibu Neni jelaskan karena sudah ditunjang dengan fasilitas seperti jaringan internet dan juga teknologi serta gadget yang memadai gitu. Kalau dari PGRI sendiri Bu Uni, selama ini keluhan yang diterima dari PGRI terkait dengan mungkin dari sisi para guru, selama ini apa yang menjadi kendala selama 3 bulan terakhir? Ya, pertama masyarakat di Indonesia dan kesiapan anak-anak kita itu berbeda-beda, ya kan. Saya sangat senang mendengar apa yang dikatakan Ibu Eni. Itu adalah salah satu suara dari mereka yang sudah siap. Siap itu orang tuanya mendukung, fasilitasnya ada, anak-anaknya juga oke. Yang perlu dipastikan nanti prosesnya, apakah senangnya hanya karena nggak mau pergi di sekolah, artinya bisa tidur-tiduran, atau memang senangnya melakukan eksplorasi, itu lebih jauh nanti kita bisa mengajak bicara dengan Ibu Eni. Nah, tapi Indonesia bukan Jakarta. Iya. Jadi Bu Eni Jakarta ya Bu ya? Kebetulan Jakarta, sekolahnya juga di Jakarta gitu. Iya. Bu Neni, saya Neni. Oh, Mbak Neni, Bu Neni. Iya, beneran sekolah di Jakarta negeri, tapi yang ya inilah menurut saya kompetitif lah. Iya, oke. Jadi kalau geser sedikit dari Bu Neni nih, di luar sedikit saja Jakarta, Jabodetabek ujung sana itu sudah jaringannya up and down. Terus tadi pertanyaannya adalah keluhannya apa? Keluhannya sementara ini yang harus dipastikan dan disampaikan adalah tidak ada panduan yang jelas tugasnya guru dan tugasnya siswa, sehingga 3 bulan yang lalu terkesan terlalu merdeka. Ini yang disebut oleh para orang tua dan sebagian mengatakan nggak efektif pembelajaran ini. Gitu. Yang ingin dipastikan bahwa PJJ itu kan hanya metode. Nah, sekarang PJJ merupakan metode yang dirasakan sangat efektif ketika pandemi. Tapi untuk mengukur efektivitas
metode ini harus ada yang disebut dengan standar minimal pembelajaran PJJ. Nah, standar minimal itu yang bisa dikomunikasikan juga kepada orang tua dan kepada guru, kepada anak, sehingga orang tua bisa ngecek nih. Tetapi pembelajaran seperti apa yang efektif PJJ, panduannya itu belum ada. Sehingga ini juga yang membuat sebagian besar guru itu bingung. Itu sebabnya PGRI selalu meminta, ya, buatlah standar kurikulum minimum yang lebih sederhana, yang aplikatif, yang tujuannya rasional, yang bisa dicapai, sehingga ada standar minimum. Kalau ada standar minimum, orang guru juga ayem, orang tua juga ayem, bisa saling ngecek. Nanti kalau dia nanti mau naik ke jenjang berikutnya, orang tua juga bisa ngingetin, jangan lupa loh, pembelajaran ini harus, itu yang seharusnya dilakukan. Sehingga kita tidak bisa cuma menyalahkan guru, Mbak Jessica, gitu. Guru juga bingung kalau tidak ada standar. Standar ini yang kita butuhkan saat ini. Oke, baik, kita udah masuk di akhir wawancara. Mungkin dari PGRI Ibu bisa sedikit merangkum paling tidak temuan selama 3 bulan terakhir, bahan evaluasi apa yang perlu kita ambil dan nanti menjadi pembelajaran memasuki tahun ajaran baru ini dari PGRI terkait dengan sistem pembelajaran jarak jauh, Bu. Ya, baik. Saya ingin mengajak semua bahwa landscape pendidikan itu berubah. Kita akan memasuki dunia baru yang disebut new normal, itu sebagai sebuah adaptasi baru di dalam sistem pendidikan. Nah, ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Yang jangka pendek itu hal-hal yang harus disiapkan, tadi SOP, tadi kurikulum minimum, ya, pengaturan jadwal kelas, pembelajaran, itu namanya standar yang sifatnya operasional. Ya, operasional dalam pengertian untuk mengatasi persoalan pendidikan ketika masa pandemi dalam waktu yang singkat ini, yaitu dengan pendidikan karakter yang akar budaya Indonesia di satu sisi. Di sisi yang lain, kita harus menyiapkan model-model pembelajaran yang berubah, sehingga baik orang tua maupun peserta didik kelak itu sudah siap dengan perubahan-perubahan ini, sehingga tidak ada lagi alasan bagi kita semua bahwa ketika besok terjadi full PJJ, semi PJJ, ataupun yang offline, semua harus disiapkan dengan sebaik-baiknya, karena kita akan memasuki era hiperkompetensi, era di mana ilmu pengetahuan bukan saja datang dari guru, ya kan? Ilmu pengetahuan itu demokratis, di mana anak-anak bisa mengambil di mana saja. Jadi guru sudah bersiap, siswa bersiap.